pagi anak-anak. Ayo, matahari sudah terbit. Silakan bangun. Kita mau mengikuti persekutuan sekolah minggu. Nah, hari ini kita mau bersekolah minggu. Coba Lose sekarang mau bertanya. Adik-adik di kelas Filipi dan Kolose, siap-siap untuk mengikuti ibadah? Yuk, Lose mau tanya, sudah mandi? Sudah sikat gigi? Sudah berpakaian rapi? Kalau begitu, yuk kita bernyanyi bersama-sama, berdoa bersama-sama, mendengarkan kisah Alkitab bersama-sama. Sekarang kita siap untuk memuji Tuhan. Hai adik-adik semuanya, ketemu lagi kita di persekutuan sekolah minggu. Sebelum kita mulai persekutuan kita, siapa yang masih ingat minggu lalu kita mendengarkan kisah tentang apa ya? Tentang mengampuni dan diampuni. Nah, kita punya ayat hafalannya. Yuk kita saksikan teman-teman yang sudah berani menghafal ayatnya. Lukas 6 ayat 37C. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Amin. Yes. Matius 6 ayat 37C. Ampunilah maka kamu akan diampuni. Amin. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Lukas 6 ayat 37C. Terima kasih. Dadah. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Lukas 6 ayat 37C. Lukas 6 ayat 37C. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Lukas 6 ayat 37C. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Dadah. Lukas 6 ayat 37C. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Sebelum kita mulai persekutuan kita, yuk kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa dipimpin oleh Lose Yeni. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua berkat yang telah Kau berikan dan Kau limpahkan pada kami sampai hari ini Tuhan. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan memulai sekolah minggu ini Tuhan. Pimpin kami selalu Tuhan dalam ibadah sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Juga berkati Lose Rebeka yang akan memimpin ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom, selamat hari Minggu anak-anak semuanya. Apa kabarnya? Pasti luar biasa. Yuk, Bu Lose tahu kalau anak-anak pasti sudah siap untuk memuji Tuhan. Yuk kita semuanya berdiri, kita mau puji Tuhan. Adik-adik semua, Tuhan itu sungguh baik. Nah, sekarang kita mau bernyanyi kalau Tuhan
adalah Tuhan yang baik. God is good for me and for you. Yuk kita nyanyi sama-sama. Ya, sekarang kita sedang memuji nama Tuhan. Puji nama Tuhan, haleluya. Yuk sama-sama kita bilang, puji nama Tuhan, haleluya. Praise the Lord, haleluya. Sekali lagi, praise the Lord, haleluya. Yuk kita dengan gerakan, kita nyanyi sama-sama, praise the Lord, haleluya. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord. Praise, what's that? It's a yippee yahoo! Way to go, God! Praise, what's that? It's a yippee yahoo! Way to go, God! Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord. Praise, what's that? It's a yippee yahoo! Way to go, God! Praise, what's that? It's a yippee yahoo! Way to go, God! Nah, hari ini kita masih bergabung kelas Filipi dan kelas Kolose. Adik-adik yang masih kecil, kakak-kakak yang sudah besar, kecil, ada yang pendek, ada yang tinggi, tapi semuanya dicinta oleh Tuhan. Big or small, short and tall, God love us. Kita nyanyi sama-sama ya.
kemarin kita sudah belajar tentang mengampuni, diampuni. Maka hari ini kita mau belajar sebagai anak-anak yang sudah diampuni oleh Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu taat. Siapa yang sudah bisa baca? Taat. Sama-sama ya. Taat, 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 taat. Saya mau jadi seperti Yesus. Taat, Nah, adik-adik semuanya, sekarang kita mau mendengarkan kisah Alkitab. Silahkan duduk. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, aku mengucap syukur dan berterima kasih untuk semua yang telah Kau berikan pada kami, Bapa. Bapa, sebentar lagi anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami selalu Tuhan, agar kami lebih merindukan lagi untuk mendengarkan firman-Mu lebih lagi dari awal, pertengahan hingga akhir ini Tuhan. Berkati juga Losa Rebeka yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa, agar kami mendengarkan keseluruhan firman-Mu ini dengan rasa rindu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Setelah kebangkitannya, Yesus menampakkan dirinya kepada murid-murid dan Ia makan bersama-sama dengan mereka. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi
tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, Terimalah Roh Kudus. Kalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Yesus mengajak murid-muridnya berjalan keluar kota Yerusalem ke arah Betania di sebelah timur, di bukit yang disebut Bukit Zaitun. Lalu murid-murid menanyakan kepada Yesus agar ia pada masa ini mau memulihkan kerajaan bagi Israel. Tetapi jawab Yesus, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. sesudah Yesus mengatakan kata-kata terakhirnya, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Kisah ini adalah dua sahabat, Maulana dan keluarganya hendak pindah ke kota lain. Hari ini aku akan bertemu dengan Maulana. Maulana itu adalah teman bermainku. Tapi untuk apa ya Maulana memanggil aku kemari? Halo Otniel. Hai Maulana. Apa kabarmu Otniel? Aku oke-oke jambe. Maulana, katanya kamu mau bilang sesuatu ya? Iya, aku mau mengatakan kepadamu Otniel kalau besok aku dan keluargaku akan pindah ke kota lain. Kenapa bisa begitu? Dong, aku nggak punya teman bermain dong. Jangan begitu. Kan masih ada teman yang lain. Ada Theo, ada Josie, dan yang lainnya. Iya sih, tapi jadi kurang enak kalau Maulana nggak ada. Kita kan masih bisa ngobrol-ngobrol dengan video call, iya kan? Oh iya ya, kan kita masih bisa ketemu lewat video, masih bisa cerita-cerita. Nah, jangan khawatir. Kalaupun aku dan keluargaku pindah, bukan berarti kita akan berpisah. Kita masih bisa berteman kok. Dan kita masih bisa ngobrol kok. Nah, aku mau mengajak kau, Otniel. Kemana? Ke rumahku. Yuk, kita makan kue sama-sama. Dan aku mau memberikan sebagian mainanku untukmu. Kau boleh memilih supaya kau tahu bahwa aku sangat sayang padamu. Yuk, ke rumahku. Oh, terima kasih, Maulana. Aku senang dengan mainanmu. Yuk, kita ke rumahmu. Aku juga mau mengucapkan salam perpisahan dengan kedua orang tuamu. Ayo, kita ke rumah. Yuk. Siapa yang masih ingat pada bulan lalu kita memperingati Hari Jumat Agung?
Jumat Agung adalah hari kematian Tuhan Yesus. Setelah hari Jumat Agung, Tuhan Yesus dikuburkan dan pada hari yang ketiga, Yesus bangkit, mengalahkan semua kerajaan maut. Luar biasa ya, Yesus kita. Nah, di Alkitab sudah dikatakan kalau Yesus sudah memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa ia akan mati tetapi akan bangkit lagi. Anak-anak, coba kalau kita seperti murid-murid Tuhan Yesus. Kita punya teman bermain, tiba-tiba teman kita pergi, lalu dia datang lagi. Hati kita bagaimana? Tentu gembira ya. Ketika murid-murid Tuhan Yesus mengetahui Yesus sudah bangkit, mereka bergembira lagi. Yang tadinya lesu, mereka akhirnya tersenyum lagi. Selama 40 hari lamanya, Yesus masih ada di antara murid-muridnya. Nah, tibalah saatnya Yesus harus kembali kepada Bapa di sorga. Tapi Yesus punya tujuan. Kembali ke surga itu ada tujuannya, anak-anak, yaitu Yesus mau menyediakan tempat bagi semua orang yang percaya. Untuk Lose, untuk anak-anak, untuk semua orang yang percaya. Nah, mengapa Yesus harus naik ke surga? Karena Yesus mau murid-muridnya memberitakan ke seluruh dunia tentang kabar baik. Kabar baik apa? Bahwa di dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Berita kebaikan itu harus disampaikan kepada semua orang, termasuk kepada adik-adik di rumah, ya. Selama Yesus masih ada di bumi ini, maka murid-murid Yesus tidak akan pernah bisa pergi dengan sendiri, dengan mandiri untuk menyampaikan berita keselamatan. Tapi setelah Yesus akan naik ke surga, maka Yesus berpesan semua murid Tuhan Yesus harus memberitakan berita keselamatan. Berita apa? Yaitu Yesus Kristus adalah juru selamat. Kita harus menceritakan semua tentang kebaikan Tuhan Yesus. Nah, sebagai anak Tuhan, kita juga harus menyampaikan tentang Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Dengan melakukan teladan Yesus. Kita sudah banyak belajar ya, mengampuni, mau memaafkan, mengakui kesalahan, sayang kepada teman, mama dan papa, kakak dan adik. Sebelum Yesus naik ke surga, Yesus mengatakan sesuatu, anak-anak. Katanya bahwa akan diturunkan Roh Kudus untuk menemani murid-murid Tuhan Yesus. Jadi Yesus tidak meninggalkan murid-muridnya sendirian, tidak meninggalkan kita sendirian, tetapi akan ada Roh Kudus menemani kita. Nah, sekarang kita membuka Alkitab kita untuk membaca satu ayat yang menjadi ayat hafalan, yaitu dari Yohanes 14 ayat 16b. Dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Nah, sekarang coba Luse mau tanya, berapa lamakah
Yesus berada di bumi, bertemu murid-muridnya setelah ia bangkit? Ya, 40 hari lamanya. Apa yang dijanjikan oleh Yesus yang akan datang untuk menjadi roh penolong bagi murid-muridnya? Yesus berkata, akan datang roh penolong. Bagaimanakah caranya Yesus naik ke sorga? Ya, Yesus naik ke sorga dengan ditutupi oleh awan. Mengapa Yesus harus kembali ke sorga? Untuk menyediakan tempat bagi orang-orang percaya. Juga agar murid-murid Yesus memberitakan tentang Yesus ke seluruh penjuru dunia. Baiklah, yuk sebelum kita menutup persekutuan kita, ayo kita ambil sikap berdoa. Bagaimana? Hari ini kita akan berdoa doa Bapa kami dipimpin oleh Eisen. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, Datanglah kerajaanmu. jadilah kehendakmu, Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih anak-anak semuanya. Sampai bertemu lagi.